Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur, saya Mengko Maria dari SMP Negeri 1 Pasir Kuda. Saya Ajab Bustani dari SDN Sedaratu. Dan saya Firman Herdiansa dari SDN Jagomar. Di sini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching supervisi akademik yang akan dimulai dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebang manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat. Ya baik Pak. Pak Firman hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Ya. Nah nanti saya di sini akan berperan menjadi pengamat dan supervisor terhadap proses coaching yang Bapak lakukan dengan coaching. Namun sebelum Bapak memulainya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti Pak. Nah, untuk rubrik penilaian, saya harapkan Bapak punya prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan ya Pak ya, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak sudah memiliki potensi inti dari seorang coaching, yaitu kehadiran penuh. Selain itu juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya lagi dengan menggunakan teknik rasa ya Pak. Dalam proses percakapan juga nanti diharapkan ada alur tirtanya, yaitu metode coaching yang fokus pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Itu rubrik yang akan saya pakai nanti Pak. Mudah-mudahan Bapak dapat memahaminya. Siap Bu, saya memahaminya. Baik, kalau begitu Pak, sebelum proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh Bu, boleh. Iya. Untuk pertanyaan pertama Pak Firman, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti itu ada dua Bu, yakni bisa yang pertama itu bisa menggali potensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik, itu luar biasa ya Pak ya, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, Bapak kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Lebih spesifiknya itu adalah mendengarkan aktif supaya saya itu bisa menggali potensi, kemudian coach saya itu bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Perihal indikator ketercapaian. Tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang Bapak ingin tuju dalam proses percakapan nanti? Indikatornya itu Bu, indikator keberhasilan yang saya tuju nanti itu pertama bahwa dalam alur coaching saya itu akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya itu bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Iya, baik. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait prosesnya mengenai alur tirta tadi ya, dan ide-ide dari coaching bisa tercapai secara maksimal. Hanya itu yang bisa saya tanyakan mungkin Pak Firman, dan selebihnya silakan Bapak bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap semoga proses percakapan bisa tercapai dengan lancar. Sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Terima kasih Pak. Baik. Sudah siap Pak? Siap. Baik, silakan dimulai proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Aceh? Alhamdulillah, baik Pak, alhamdulillah. Cuman ini ada beberapa hal yang masih terkendala dalam hati saya Pak.
Oh, kira-kira kendalanya seperti ingin mengutarakan apa yang Bapak ceritakan. Jadi begini Pak, saya sebagai guru BK merasa masih belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu jika ada masalah tidak bisa curhat sesama seperti itu Pak. Kira-kira tujuan dari percakapan ini apa yang diharapkan oleh Bapak? Harapan yang saya harapkan, saya bisa mengembangkan potensi saya dan saya bisa mengatasi masalah ini Pak. Ya baik, menurut pengamatan Bapak, apa penyebab dari permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini? Penyebabnya mungkin ini Pak, yang ada pada diri saya sendiri. Dulu di mana saya kurang banyak mengikuti organisasi atau kegiatan. Sedangkan menurut anak-anak guru BK itu identik dengan image yang negatif gitu Pak. Kebanyakan mereka ketika datang konsultasi ke saya, oh itu anak-anak nakal, oh itu bermasalah. Nah itu yang membuat anak kesulitan berkomunikasi dengan saya Pak. Oh iya ya. Berarti stereotip ya permasalahannya. Iya. Begitu ya Pak. Baik, Ya. dari permasalahan tersebut, kondisi ideal menurut Pak Acep apa yang ingin dicapai terkait murid yang sulit berkomunikasi dengan Bapak? Harapan saya, mereka tanpa saya undang dengan senang hati ketika punya masalah datang sendiri. Mereka bisa cerita dengan terbuka dan sudah tidak ada lagi image-image negatif tentang BK itu Pak. Iya. Kondisi sekarang dari skala 1 sampai 10, kira-kira itu berada di kondisi berapa Pak? Kondisi sekarang mungkin itu ada masih di 5 Pak. Di 5, Iya. kondisinya masih di 5. Masih di 5. Nah, menurut Pak Acep ini ya, menurut Pak Acep, apa langkah untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak takut untuk ke BK, kemudian tidak ada stereotip bahwa anak yang ke BK itu anak yang bermasalah gitu image-nya. Oh iya. Yang pernah saya lakukan itu, saya lebih ke mengajak ngobrol santai. Jadi kebetulan saya sendiri itu jam pelajaran layanan klasikal. Jadi saya tidak monoton ya memberikan materi tentang BK. Saya lebih ke ngobrol santai, curhat. Itu yang saya lakukan ke anak-anak. Tapi menurut saya layanan klasikal yang hanya 1 jam itu kurang maksimal itu Pak. Hanya beberapa anak yang mau dengan senang hati datang. Sedangkan anak-anak yang bermasalah ini agak sulit gitu Pak. Oh, berarti anak yang bermasalah itu sulit untuk berkomunikasi. Iya, seperti berarti itu. belum bisa menjaring semuanya Pak. Iya. Ya seperti itu Pak. Itu metode yang pernah Bapak Acep lakukan, kira-kira metode itu berhasil tidak? Kalau dibilang berhasil ya berhasil Pak. Akan tetapi belum mencukupi semuanya Pak. Ya jadi belum mencukupi semuanya itu. Oh, kira-kira menurut Pak Acep ada metode lain selain klasikal gitu? Sebetulnya kalau di layanan saya itu ada beberapa layanan lain, konseling individu, tapi ada yang namanya konseling kelompok. Ini yang memang jarang saya lakukan gitu Pak. Dalam konseling kelompok ini butuh beberapa masalah yang sama yang anak-anak lakukan. Sedangkan saya bertemu anak-anak hanya sebentar itu Pak. Yang lebih mengenal anak-anak mungkin wali kelas atau guru mapel yang sering bertemu. Jadi saya merasa kesulitan itu ya. Jadi mengenali satu persatu permasalahan yang dalam anak-anak di setiap kelasnya itu Pak. Oh iya. Kira-kira ada nggak selain metode klasikal individu dan berkelompok yang tadi Bapak sampaikan ya, itu lebih spesifiknya dalam menangani anak-anak yang troublemaker Pak? Sepertinya saya bisa minta bantuan wali kelas, kemudian guru mapel, terus kepala sekolah untuk membantu saya mengenali anak-anak yang bermasalah tadi Pak. Oh betul.
Kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak itu berapa metode tadi anak yang berada di level berapa gitu? Kalau dengan kerjasama ya, kalau dengan kerjasama dengan wali kelas dan guru mapel atau kepala sekolah, saya rasa cukup bagus itu Pak, sekitar di angka 8 lah. Namun belum 100% itu Pak. Oh, belum 100%. Iya. Ya, rencana Bapak setelah percakapan hari ini dengan saya pribadi Iya, Pak. untuk menangani permasalahan yang Bapak temui itu bagaimana rencananya? Rencana kedepannya mungkin ini Pak ya, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan agar guru kelas dan guru mapel bisa membantu saya itu Pak ya, agar masalah-masalah yang dihadapi anak itu bisa terselesaikan dengan baik gitu Pak. Oke, siap. Kira-kira butuh berapa lama untuk menghadapi permasalahan anak yang troublemaker itu, Pak? Bisa 1 hari sampai 1 minggu, tergantung anaknya Pak. Jika anaknya mudah berkomunikasi bisa 1 atau 2 pertemuan selesai. Akan tetapi jika anaknya tertutup ya bisa lebih dari 2 pertemuan. Oh, bisa lebih dari 2 pertemuan. Iya Pak. Ya, komitmen apa yang Bapak rencanakan agar berjalan dengan baik? Komitmennya berarti saya harus meningkatkan kompetensi saya dulu Pak, agar saya mampu berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan guru kelas ataupun dengan guru mapel ya, terutama komunikasi saya dengan anak-anak pastinya Pak. Wah, kira-kira ada tidak yang Bapak butuhkan dukungan selain dapat dukungan dari kepala sekolah dan guru kelas dan juga guru mapel? Harapan saya semua warga sekolah semuanya bisa mendukung anak-anak siapa saja gitu Pak. Baik Pak, dari tadi sekiranya banyak solusi yang bisa dijalankan dan dilakukan. Semoga apa yang dilakukan itu berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan perbincangan hari ini? Setelah melakukan perbincangan dengan Bapak, alhamdulillah saya merasa lega Pak. Yang awalnya tadi harus bagaimana, saya bingung harus bicara dengan siapa, dan setelah berbicara dengan Bapak ya syukur alhamdulillah Pak, saya merasa lega gitu Pak. Baik, saya juga merasa senang dan bahagia Pak ketika ngobrol dengan Bapak, dan banyak rencana-rencana yang akan Bapak lakukan. Semoga rencana yang Bapak lakukan itu berhasil dan berjalan dengan lancar. Amin, amin Pak, amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan berbincang-bincang dengan Bapak, dan selebihnya nanti kita bisa berkomunikasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Firman, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak sebagai coach ya, dengan coachingnya terkait dengan proses coaching. Ini sudah ada beberapa catatan yang saya buat ya, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal dan menanyakan sesuatu. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya, dalam proses coaching tadi yang sudah saya lakukan itu menerapkan prinsip coaching yang berbagi kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, artinya sudah sesuai dengan catatan saya ya Pak ya, di mana berbagi kemitraan, proses kreatif, dan kompetensi inti. Kemudian di situ Bapak nampak terlihat dengan adanya solusi-solusi yang dihadapi serta mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang saya catat juga ini ya Pak ya, sudah terlaksana semua.
yang tadi, dan yang paling penting proses tadi Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa Pak Firman. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira Bapak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Bapak lakukan barusan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh di mana tadi coaching ketika menyampaikan unek-uneknya kepada saya sendiri selaku coach itu sedikit kurang rileks gitu, kurang rileks. Saya tadi seharusnya mengembangkan teknik stop agar beliau itu lebih rileks dan dalam mengemukakan masalah. Tidak begitu emosional Ya, mungkinnya Pak ya. betul. Baik Bapak, semoga apa yang tadi Bapak harapkan dari proses coaching ini bisa bermanfaat dan Bapak dapat berpegang teguh pada alur tirta ketika memberikan pelayanan coaching terhadap coach-coach yang lain. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mungkin perbincangan ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Acep. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, sehat saya luar biasa Pak. Alhamdulillah. Baiklah Bu Neng, nanti akan menjadi coach ya? Apakah Bu Neng sudah siap menjadi coach nanti? Betul Pak, nanti saya akan melakukan proses coaching, insya Allah saya sudah siap menjadi coach Pak. Oke. Baik, saya di sini sebagai supervisor ya Bu. Nanti akan mendiskusikan rubrik penilaian dalam observasi. Nah, nanti untuk rubrik penilaian Ibu, penerapan prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, terus proses keaktifan dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki potensi intinya dari seorang coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan proses percakapan menggunakan alur tirta, yaitu metode coaching yang fokus pada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab individu. Itu rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan nanti. Baik Bapak, saya bisa memahami. Oke, baik Bu. Kalau begitu sebelum proses coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, kira-kira dari 3 kompetensi coaching tersebut apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Dalam percakapan nanti yang ingin saya kembangkan, salah satunya itu kehadiran penuh Pak. Karena menurut saya ketika mengembangkan kehadiran penuh itu akan menjadikan kunci sukses dari proses coaching. Oke, berarti itu nanti spesifik ya, kehadiran penuh juga ya Bu? Betul Pak. Kemudian saya ingin bertanya, indikator ketercapaian dari coaching ini apa ya Bu? Indikator ketercapaiannya nanti dengan saya melakukan coaching yang baik. Coaching mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu Neng, kita tadi sudah melaksanakan kegiatan observasi ya, sehingga nantinya Bu Neng bisa melaksanakan coaching dengan baik dan dan berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan atau berbicarakan dengan Bu Neng sebelum Bu Neng melakukan coaching. Saya ucapkan selamat menjalankan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Hanya itu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Cuman itu ada beberapa hal yang masih terkendala dalam hati saya gitu Bu.
Ada apa itu Pak? Kenapa masih ada sesuatu yang terkendala? Apa mungkin ada yang mau Bapak ceritakan kepada saya? Ada Bu yang saya ceritakan begini Bu, saya itu barusan mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi ketika saat mengajar. Gitu. Pengawas yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya itu mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya itu tetap mengacu pada kurikulum gitu. Walaupun tidak menggunakan buku teks, Pak pengawas tersebut tampaknya tersinggung gitu, tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Begitu ya Pak ya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar? Saya itu sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut Bu, dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya pahami dan kuasai. Menurut Bapak, apa kelebihan yang dirasakan Bapak pada saat tidak menggunakan buku teks Pak? Saya itu merasa lebih bebas gitu dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka dalam pembelajaran. Baik, kalau boleh tahu nih Pak, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa? Sumber belajar yang saya gunakan itu Bu, dari internet seperti video pembelajaran, kemudian video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah, dan yang lain sebagainya. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali Bu, penggunaan buku teks itu akan menghambat tidak akan menghambat eksplorasi murid gitu, bahkan bisa memperkaya referensi murid dalam mengekspor materi pembelajaran. Betul ya Pak ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak. Semua hal bisa kita jadikan sumber belajar. Betul. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik dan semakin optimal. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf ya, karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Pak pengawas supaya masalah ini selesai dan tidak menimbulkan hal yang berkelanjutan gitu. Nah nanti misalkan kalau Bapak sudah ketemu dengan Bapak pengawas, kira-kira apa yang akan Bapak sampaikan kepada beliau? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksploitasi materi dengan kurikulum Merdeka. Bagus sekali rencananya Pak ya, luar biasa. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan. Selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar gitu, supaya eksplorasi materi itu murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid tersebut. Wah itu hebat Pak, itu bagus sekali kalau menurut saya ya. Saya sangat mendukung sekali terhadap apa yang akan Bapak lakukan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Firman atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Amin. Selain itu juga mudah-mudahan masalah Bapak bisa terselesaikan secepatnya. Itu saja mungkin Bapak yang percakapan kita saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi Bu Neng sudah melaksanakan coaching sama Pak Firman ya. Tadi saya amati dan saya catat di lembar observasi saya. Saya kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang sudah Ibu Neng lakukan pada saat kegiatan coaching tadi? Baik Bapak, yang sudah saya lakukan tadi,
Saya berusaha dengan penuh mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach tadi. Kemudian yang kedua saya berusaha menerapkan alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang sudah disusunnya. Oke. Jadi dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, sesuai dengan apa yang saya catat ya Bu. Yang pertama bahwa Ibu Neng tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan yang mana Ibu Neng memposisikan setara dengan coach ya Bu. Terus Bu Neng sudah menerapkan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coach sendiri. Kemudian dapat memaksimalkan potensi coachnya, menemukan banyak solusi. Kemudian Bu Neng sudah melaksanakan alur tirta dan kompetensi inti. Nah, dari kompetensi coaching tadi ya Bu ya, kira-kira potensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Karena tadi saya sudah berusaha mengembangkan kesadaran penuh ya, maka kedepannya saya mungkin akan mengembangkan 2 kompetensi yang lain, yaitu yang belum saya lakukan sekarang, di antaranya yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin dengan latihan yang lebih lagi Pak. Oh seperti itu ya Bu ya. Berarti Ibu Neng akan melakukan latihan lebih terkait coaching, terutama kemampuan mendengarkan aktif ya Bu, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah, semoga Bu Neng dengan banyak melakukan latihan coaching dapat memiliki ketiga kompetensi ya dalam coaching nanti. Mungkin saya kira cukup untuk melakukan supervisi ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Aceh? Alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah sehat. Di sini Bapak akan melaksanakan proses coaching, betul ya Pak? Betul Pak, betul. Baik Bapak, nanti saya akan mengamati dan menilai proses coaching dengan menggunakan rubrik penilaian coaching ya. Ya. Seperti apakah Bapak dalam hal melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata coaching yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, siap. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Pak, boleh, silakan Pak. Yang pertama yang saya tanyakan itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya nanti Pak. Oh betul, baik sekali Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi yang itu ya Pak? Iya Pak. Yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyajikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Kira-kira dari ketiganya itu mana yang akan Bapak kembangkan ya secara spesifik pada saat proses coaching nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya itu Pak. Oh berarti ada 2 kompetensi ya Pak? Iya Pak, iya. Yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini ya. Yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya.
Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa, Pak? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan, saya ingin coaching saya nanti mendapatkan solusi Ya. dari permasalahannya, gitu ya. Dan saya ingin coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Oh, baik-baik. Jadi indikator ketercapaiannya saat coach sudah menemukan solusi terhadap masalahnya sendiri, jawabannya ya, eh, dan memiliki rencana aksi untuk kegiatan kedepannya itu seperti apa, Pak? Iya ya Pak. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sudah Bapak sampaikan. Selamat melaksanakan coaching, dan nanti saat selesai pelaksanaan coaching, kita boleh ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak. Boleh Pak, boleh. Silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Semoga apa yang Bapak laksanakan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Amin. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Acep, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Pak. Apakah Pak Acep hari ini sibuk? Tidak Bu. Kebetulan saya sedang santai hari ini ya, karena alhamdulillah pekerjaan saya sudah selesai. Ada apa nih Bu? Kok tampaknya ada sesuatu yang menjadi ada pikiran di Ibu itu Bu? Iya begini nih Pak. Saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Bapak mengenai murid saya yang pasif dalam pembelajaran, Pak. Jadi Ibu memiliki murid yang pasif dalam pembelajaran begitu ya Bu? Betul, Pak. Nah Bu, kira-kira nih ya, di akhir pembicaraan nanti apa yang ingin Ibu dapat dari hasil pembicaraan kali ini Bu? Jadi saya ingin di akhir pembicaraan kita nanti saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu bisa lebih semangat dalam belajarnya, begitu Pak? Oke, jadi siswa itu lebih aktif ya Bu ya? Betul, Begitu Pak. mungkin ya Bu? Sekarang saya ingin mencari informasi dulu dari Ibu. Menurut Ibu, siswa yang aktif itu yang seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya ya, ciri-ciri siswa yang aktif Ya. itu, kalau menurut saya nih, siswa yang aktif dalam pembelajaran itu yang pertama, dia itu menyimak pada saat guru menjelaskan, Ya. ataupun dia menyimak atau memperhatikan pada saat ada kawannya yang sedang maju ke depan untuk melakukan presentasi misalkan. Kemudian saya bertanya, maksudnya, kemudian saat temannya ada yang bertanya, maka di situ ada timbal balik, ada yang bertanya, ada juga yang menjawab dari mereka itu Pak. Kemudian mereka juga, kalau menurut saya nih, siswa yang aktif itu adalah siswa yang melakukan atau mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu, dan menurut saya, ya itu mungkin ciri-ciri siswa aktif seperti itu mungkin Pak. Oke, sekarang saya minta informasi juga dari Ibu. Siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Kalau menurut saya Pak, tapi nggak tahu juga nih, karena saya sendiri pun belum pernah melakukan survei mengenai hal ini. Kalau menurut saya, siswa kurang aktif salah satunya mungkin karena mereka tidak memahami materi atau tidak paham konsep dasar, tidak paham terhadap konsep dasar. Jadi mereka itu waktu belajar ya begitu saja karena memang tidak memahami materinya. Kemudian yang kedua mungkin juga mereka sedang memiliki masalah pribadi sehingga pada saat belajar mereka tidak fokus dan banyak melamun. Biasanya mereka ada masalah di rumah begitu. Dan ada juga yang sibuk ngobrol dengan kawannya sehingga materi yang disampaikan oleh guru itu tidak sampai ke diri mereka, ke otak mereka begitu Pak. Oh ya, berarti itu yang menjadi landasan kesimpulan Ibu, bahwa ini yang menyebabkan mereka menjadi pasif dalam belajar. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Ya Pak, rencana saya selama ini mungkin
metode saya dalam mengajar itu monoton ya, begitu-begitu saja. Itu juga mungkin yang menyebabkan mereka pasif dalam belajar. Jadi rencana saya adalah saya akan menyusun modul materi yang bervariasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa meningkatkan antusias siswa. Berarti Ibu akan menerapkan metode-metode yang bervariatif ya Bu? Betul, Mungkin Pak. ya seperti itu. Terus, nah kemudian untuk melakukan itu Bu, nanti kira-kira siapa yang akan membantu Ibu? Kalau di sekolah saya itu kan ya Pak, banyak guru-guru muda. Menurut saya, guru-guru muda itu sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran karena mungkin mereka masih muda, kemudian masih energi, IT-nya pada pinter, begitu, suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Jadi kalau di sekolah saya itu di sekolah saya itu kan ada 2 orang guru. Mereka itu saya lihat cakap terhadap teknologi. Jadi saya nanti mungkin akan berkolaborasi dengan guru-guru tersebut dan akan bertanya mengenai media pembelajaran dengan yang berbasis teknologi. Ada juga salah satu guru, beliau itu suka sekali membuat metode yang di dalamnya metodenya lebih ke permainan begitu. Nah, nanti mungkin saya akan bertanya mengenai model pembelajaran yang bervariasi dan akan menggabungkan antara teknologi dengan permainan. Jadi rencananya mau kapan itu Bu dilaksanakan? Rencananya saya akan menyusun modul tersebut itu nanti pada saat kita libur semester ini Pak. Saya pikir itu adalah waktu yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi ini. Dan saya akan menerapkannya mungkin di semester depan begitu. Baiklah Bu. Kita sudah memasuki akhir percakapan ini ya Bu. Pada sesi ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kali ini Bu? Ya baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak ya sebelumnya. Menurut saya berkat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak sehingga saya menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya itu Pak. Yang tadinya saya tidak kepikiran, akhirnya jadi kepikiran setelah Bapak menggalinya. Ya saya ucapkan terima kasih Pak atas bantuan Bapak itu. Baik Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah berbagi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Selanjutnya, saya berharap nanti Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga berharap nanti Ibu bisa berbicara lagi dengan Ibu ya untuk melihat hasil perubahan di kelas Ibu. Terima kasih Bu. Pertemuan ini saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, insya Allah nanti mungkin setelah saya melakukan itu di kelas, saya nanti juga akan mencari Bapak untuk menceritakannya kembali. Terima kasih waktunya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah proses melakukan observasi dengan coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak, Iya. yang akan saya tanyakan kepada Bapak nih ya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan oleh Bapak saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan Alur Tirta. Saya menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait permasalahannya. Selain itu, saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Baik Bapak, berarti Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya Pak? Iya. Dan sesuai dengan pengamatan saya juga, beberapa catatan tadi Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita
Bapak sudah menanyakan tujuan kepada Koci, Bapak juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, Bapak juga sudah mengidentifikasi, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan Koci ya untuk mencari rencana atau aksi tindakan yang harus dilakukan. Dan juga Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci, agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya itu dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Tadi juga saya sudah mendengar percakapan Bapak dengan Koci, Bapak sudah fokus terhadap Koci. Artinya di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh ya, sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Bapak pun sudah mendengarkan aktif dan Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini tentunya dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci sangat luar biasa gitu ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk proses coaching kali ini. Nah, mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan pada saat melakukan coaching-coaching berikutnya. Amin, amin Pak. Satu pertanyaan lagi boleh ya Pak? Boleh silakan Pak. Oke. Untuk kedepannya ya, Ya. untuk kedepannya kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami alur tirta supaya coaching berikutnya lebih baik lagi. Oh baik, luar biasa sekali Pak. Jadi Bapak akan mendalami Ya. alur tirtanya ya Pak, Iya, seperti itu. agar coaching berikutnya itu lebih baik lagi, begitu ya Pak, Ya. melakukan prosesnya itu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah baik sekali dengan coaching, dengan alur tirta, dan saya akhiri terima kasih atas kesempatannya bisa berbicara dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersamaku.